sudah saya siapin untuk bahan-bahan soto dagingnya. Dan ini yang pertama ada 500 gram daging sapi. Ini ditambah dengan 200 gram gaji ya teman-teman. Kalau saya sebutnya sih ini gaji. Nah ini sudah saya rebus dulu sekitar 10 menit. Jadi air mendidih, kemudian saya masukkan dagingnya. Daging dan gajinya dalam kondisi mentah ya teman-teman. Kemudian saya masukkan, saya rebus kira-kira kurang lebih 10 menit. Nah tujuannya apa sih kok saya rebus terlebih dahulu? Biar itu kotorannya atau lemak-lemaknya nggak terlalu banyak. Jadi kita rebus dulu 10 menit, kemudian airnya kita buang. Kemudian dagingnya kita angkat dan kita sisihkan. Setelah itu ada 2 batang serai, kemudian ada daun jeruk. Nah ini kalau satu saya hitungnya kan 2 ya teman-teman. Jadi ini sekitar 8 lembar daun jeruk, 12 cm kunyit, ini sekitar 2 jari ya teman-teman. Atau kalau ditimbang ini saya sekitar 22 gram. 5 siung bawang putih atau sekitar 30 gram, 12 butir kemiri atau sekitar 40 gram, 1 ruas ibu jari lengkuas atau sekitar 15 gram, 1 ruas ibu jari jahe atau sekitar 12 gram, 1 ruas ibu jari kencur atau sekitar 5 gram, 1 sendok makan penuh ketumbar, di sini sekitar 7 gram, 1 sendok makan peres jinten, di sini sekitar 5 gram, 1 sendok teh merica bubuk, 1,5 sendok makan garam atau nanti bisa sesuai selera secukupnya aja, setengah sendok teh pala bubuk, 1 bungkus santan kelapa instan, 3 batang daun bawang atau di sini saya sekitar 65 gram, kemudian 2 batang seledri atau di sini sekitar 12 gram. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita akan iris-iris dulu dagingnya ini. Nah ini kalau ini sih saya gajinya ya teman-teman. Jadi ini udah direbus dulu. Kemudian kita iris jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Nah kalau segini menurut saya agak terlalu besar, jadi akan saya bagi menjadi 2 bagian lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak perlu diiris lagi, menurut teman-teman udah pas ukurannya segitu, bisa nggak apa-apa. Jadi sesuai selera aja ya teman-teman. Nah kalau untuk dagingnya saya akan iris seperti ini, sama jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis. Nah seperti ini. Untuk mengirisnya sebenarnya sesuai selera juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak harus seperti ini, bisa sesuai selera teman-teman aja. Setelah selesai semuanya kita sisihkan dulu. Ini dagingnya seperti ini. Setelah itu kita akan iris daun bawangnya, jangan terlalu tipis ya teman-teman, sekitar 1 cm-an. Kita iris semuanya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan sangrai ketumbar serta jinten. Kita akan sangrai biar nanti kalau di blender dia nggak bau mentah gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya gimana kalau nggak perlu disangrai, langsung dihaluskan aja, boleh aja, bisa sesuai selera teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik disangrai dulu, kemudian nanti akan kita haluskan. Nah setelah selesai disangrai seperti ini agak berubah kecoklatan, ini kemudian akan kita angkat lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wajan lagi, kemudian kita kasih minyak goreng. Nah ini akan kita biarin dulu hingga panas. Setelah panas ini akan kita buat untuk menumis kunyit kemudian kencur. Nah kita tumis 2 bahan ini terlebih dahulu hingga setengah matang. Nah setelah setengah matang seperti ini baru kita masukkan kemiri kemudian bawang putih. Kita akan tumis hingga benar-benar matang. Nah tadi kan kemirinya ada yang agak hitam dikit ya teman-teman. Nah iya, agak hitam dikit itu kemarin waktu sebelum saya simpan di dalam toples, itu kemirinya saya goreng terlebih dahulu. Jadi dia nggak akan jadi serbuk kalau terlalu lama disimpan. Nah kalau yang putih dia masih baru teman-teman. Setelah matang kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kita biarin dingin dulu, kemudian nanti kita haluskan. Sembari menunggu bahan ini dingin, kita akan geprek lengkuas. Kemudian kita akan geprek juga jahe. Kemudian serai juga. Nah setelah 3 itu kita geprek, kita sisihkan semuanya. Nah ini untuk ketumbar dan jintennya, jadi ini yang bahan keringnya terlebih dulu. Ini akan saya haluskan. Nah seperti ini udah halus teman-teman. Nah setelah selesai halus seperti ini, baru saya akan haluskan juga bahan yang sudah ditumis. Kemudian garam, pala bubuk, merica bubuk. Kalau teman-teman pakai kaldu bubuk juga boleh sekarang juga. Nah setelah dihaluskan ternyata kurang bisa muter ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan air secukupnya. Kurang lebih di sini saya menambahkan 15 ml. Kalau belum digoreng saya nggak berani nambahin teman-teman, karena nanti takutnya bumbunya jadi bau bumbu mentah gitu kalau ditambah dengan air. Nah setelah halus seperti ini kita akan sisihkan. Nah kita siapin dulu wajan, kemudian kita kasih minyak secukupnya, lalu kita biarin dulu hingga panas. Setelah panas kita akan masukkan lengkuas dan jahenya terlebih dahulu, kemudian daun jeruk serta serai. Kemudian ini akan kita masak hingga setengah matang ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan bumbu halusnya. Nah setelah bumbu halusnya kita masukkan, kemudian kita tumis dulu ini. Kita aduk rata, jangan lupa. Nah setelah berubah warna seperti ini, benar-benar udah matang semuanya ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan irisan daging sapinya. Kemudian kita aduk rata dulu supaya bumbunya benar-benar merata ke semua dagingnya teman-teman. Menurut saya kalau udah digoreng dulu di awal tadi teman-teman, sebelum dihaluskan, ketika dihaluskan dan ditambah dengan air, dia nggak akan bau bumbu mentah gitu teman-teman. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman tadinya nggak digoreng terlebih dahulu, mendingan jangan ditambahin dengan air tapi ditambahkan dengan minyak goreng ya teman-teman. Nah setelah kita rasa udah tercampur rata, kita akan masukkan santan tadi. Ini santannya udah saya campur dengan air, kurang lebih ini sekitar 500 ml. Kemudian akan saya aduk rata lagi. Nah di sini sebenarnya saya tambahin lagi dengan air sekitar 500 ml lagi teman-teman. Jadi ini totalnya sekitar 1 liter. Kemudian akan saya aduk rata. Nah setelah itu kita tutup.
Kemudian kita akan masak hingga airnya menyusut dan dagingnya mulai empuk gitu ya teman-teman. Jangan lupa sesekali kita aduk biar nggak hanya bagian bawah yang berasa bumbunya, tapi bagian atas juga. Nah, setelah diaduk, jangan lupa ditutup lagi biar lebih meresap bumbunya ke dagingnya. Nah, setelah seperti ini kira-kira menyusut setengahnya ya teman-teman. Ini udah saya rasa udah empuk. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam air yang kurang lebih saya isi sebanyak 3 liter. Nah, ini kemudian saya pindahkan ke air yang ini. Kita aduk rata dulu. Setelah kita aduk rata, kemudian akan saya masak ini hingga mendidih dan saya tutup ya teman-teman. Nah, setelah mendidih, ini saya masukkan seledri ya teman-teman. Jadi saya lupa nggak ke-record. Setelah mendidih, lalu saya masukkan seledrinya, saya diamkan sebentar. Setelah itu saya masukkan daun bawangnya. Kemudian saya masak sekitar kurang lebih 3 menitan. Saya biarin dulu hingga benar-benar daun bawangnya itu juga nggak berasa mentah gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk koreksi rasa. Nah, saya rasa udah pas ini ya teman-teman. Kalau udah rasanya udah pas, udah benar, baru kita matikan apinya. Nah, kemudian kita akan sajikan dengan bahan-bahan pelengkap lainnya. Misalnya seperti nasi, kemudian toge atau kerupuk udang, sambal yang udah direbus terlebih dulu. Itu bakalan lebih lengkap lagi, lebih enak lagi teman-teman. Di sini rasanya itu enak banget, gurih, jadi mantap lah pokoknya ini rasanya. Jadi mohon maaf teman-teman untuk file yang proses pencicipannya jadi rusak. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak banget file yang rusak. Tapi teman-teman bisa dan harus cobain ini karena ini bikinnya pun gampang banget teman-teman. Kita bisa tambahkan dengan bawang goreng di sini ya teman-teman. Saya di sini menambahkan bawang merah goreng. Menurut saya bawang merah goreng ini wajib ya teman-teman karena ini bener-bener gurih, bikin tambah mantap. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep soto daging yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.